izin menjawab? Ya, silakan. Baik, izin share screen Bu ya. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Bu? Ya, sudah, silakan dimulai. Oke. Jadi nomor 1 ada sebuah transformasi linear yang merubah dari ini vektor dimensi 3 ke vektor dimensi 2. Nah, kita akan mengecek apakah itu merupakan T-nya itu merupakan transformasi linear atau bukan. Nah, jadi kan ada dua syarat. Yang pertama penjumlahan dan yang kedua itu yang perkalian. Jadi kita misalkan ada vektor U terdiri dari 1, U2, dan U3 di ruang 3, dan juga vektor V, V1, V2, dan V3 itu juga di ruang 3, dan ada apa yang masuk ke himpunan bilangan real. Nah, D dikatakan transformasi linear jika untuk setiap U dan V yang masuk ke R3 dan A masuk ke himpunan bilangan real itu berlaku. Yang pertama, transformasi linear dari U ditambah V itu sama dengan transformasi linear U ditambah transformasi linear V. Dan yang kedua, transformasi linear dari nilai alfa dikali U itu sama dengan alfa dikali transformasi dari U. Yang pertama akan ditunjukkan bahwa syarat yang pertama ini terpenuhi. Kita telah definisikan tadi di awal yang ini, U-nya berapa dan V-nya berapa, sehingga U ditambah V sama dengan U1, U2, U3 ditambah V1, V2, V3. Sehingga hasilnya U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, dan U3 ditambah V3. Nah, kita harus ingat bahwa transformasi linear ini dari R3 ke R2 ini menggunakan yang ini. Jadi akan mengikuti syarat yang ini. Sehingga kita dapatkan T ini, T utama V, T 1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3, itu di mana U1 ditambah V1 itu sama dengan A, baris kedua sama dengan B, baris ketiga sama dengan C. Nah, kemudian kita substitusikan ke sini, A-2B, A plus C. Kita masukkan, jadi U1 tambah V1 itu A, kemudian min 2B-nya yang ini, ditambah V2, kemudian di bawahnya A, 1 tambah V1, dan yang C-nya U3 ditambah V3. Jadi kita lakukan operasi penjumlahan. Nah, nanti akan mendapatkan hasil seperti ini, dan hasilnya ini kita kembalikan lagi. Jadi kita gunakan aturan yang tadi lagi. Ini U1-nya ini kita bisa misalkan sebagai A, kemudian U2-nya ini sebagai B. Jadi kita lihat polanya di sini A min 2B, A plus C. Sini juga sama, A min 2B, A plus C. Sehingga kita akan dapatkan bahwa D yang ini, yang tambah V itu sama dengan DU ditambah DV. Sehingga syarat yang pertama terbukti. Terus syarat yang kedua, kita akan tunjukkan bahwa D dikali vektor U sama dengan apa dikali transformasi dari U. Kita sudah ketahui bahwa kita sudah definisikan di atas tadi, vektor U itu terdiri U1, U2, dan U3, dan A masuk ke himpunan bilangan real, sehingga transformasi dari alfa dikali vektor U itu sama dengan transformasi dari alfa kali vektor U-nya menjadi U1, U2, U3, kemudian kita kalikan menjadi AU1, AU2, dan AU3, kemudian kita bawa keluar alfanya sehingga menjadi alfa transformasi U, sehingga syarat yang kedua ini juga terbukti. Nah, karena kedua syarat itu terpenuhi, maka T dapat dikatakan sebagai transformasi linear. Begitu, Bu. Oke, jadi ini diketahui adalah rumus transformasinya ya. Jadi transformasi dari ruang Euclidean R3 di dimensi 3 ke dimensi 2. Untuk syarat yang pertama, saya rasa sudah benar ya. Syarat yang kedua itu tidak dimasukkan ke rumus transformasinya?
Oh iya, saya masukkan dulu ya. Iya, jadi Oh iya iya iya. transformasinya biar kelihatan dulu Ah, apakah. Hmm. Oke, bisa Anda perbaiki atau ya, gimana? bisa bisa Bu, bisa bisa. Langsung saya perbaiki apa bagaimana ini Bu? Iya, langsung aja. Jadi kalau dari sini kan apa Ya, transformasi alfa dikali U sama dengan alfa dikali transformasi U. ya Jadi ini transformasi mungkin U-nya Anda kita bisa pakai yang ya ini. tinggal dimasukkan ke sini ya yang alfa Ya, dikali U-nya ini dulu U1 min dimasukkan. 2 U1 ditambah U3, kemudian kita ubah lagi jadi seperti ini. Ya, jadi nanti elemen A, B, dan C-nya adalah ini ya, alfa U1, alfa U2, dan alfa Ya, U3. Baru ini di apa namanya? Transformasi menggunakan rumus transformasi yang tadi sehingga hasilnya gimana? hasilnya seperti ini deh jadinya. U1 min 2 U2, yang di sini U1 ditambah U3. U3 Min atau plus? plus maaf Bu, plus U3. Plus Kemudian U3 kita ya. gunakan lagi sifat transformasinya untuk merubah ke awal. Ya, jadi kalau udah ketemu alfanya bisa dikeluarkan, kemudian sisanya bisa membentuk transformasi U, berarti sudah terbukti bahwa transformasi alfa kali U sama dengan alfa dikali transformasi U gitu ya. Oke, lain kali Terima lebih kasih teliti Bu. lagi ya. Ya, Oke, baik. Yang lainnya bisa dipahami? Siap bisa Bu. Oke, jadi pada intinya untuk membuktikan apakah suatu transformasi itu merupakan transformasi linear atau tidak, kita buktikan kedua syarat tadi ya. Jadi kalau kedua syaratnya itu terpenuhi, berarti dia transformasi linear, tapi kalau ada satu saja yang tidak terpenuhi, berarti dia apa namanya bukan transformasi linear ya. Jadi prinsip pembuktiannya sama seperti kita membuktikan subruang dan yang lain-lain mungkin ada sebelumnya. Yang penting kalau mau buktikan dia benar, kita harus buktikan semua syarat terpenuhi. Kalau mau membuktikan bahwa dia bukan, cukup satu aja yang tidak terpenuhi itu sudah bisa ya. Oke, baik. Terima kasih ya, Widiantara ya? Widiantara ya, namanya ya? terima kasih Bu. Saya izin Ya, stop Ibu ya. ya, silakan. Oke, baik. Itu nomor 1 tadi ya. Jadi, perlu diingat untuk pembuktiannya itu, apa namanya, rumus transformasinya harus dilibatkan ya, untuk membuktikan bahwa dia memenuhi syarat yang pertama dan yang kedua. Oke, lanjut ke nomor 2 ya, silahkan. Izin menjawab Bu. Ya, silakan Dika. Iya. Langsung share screen saja ya Bu. Ya, langsung aja, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Bisa Oh ya. diperbesar lagi mungkin ya? Ya, sudah. Untuk yang nomor 2, itu di soalnya kan diketahui transformasi linear P1 ke P2. Kemudian diketahui pula transformasi dari 2 plus X itu menghasilkan 4 minus X plus X kuadrat. Kemudian transformasi dari 1 plus 3X itu menghasilkan 7 ditambah 2X minus 2X kuadrat. Kemudian ditanyakan hasil transformasi dari 3 minus 3X. Nah, dari apa namanya persamaan transformasi linear itu kan ada transformasi linear dari
suatu vektor V itu akan sama dengan suatu matriks A dikalikan dengan vektor V itu sendiri. Nah, karena transformasi linear vektor V itu kan ruangnya R3 gitu kan ya. Kemudian vektor V-nya sendiri itu berada pada R2. Sehingga nanti ukuran dari matriks A-nya ini akan berukuran 3 kali 2. Atau matriks transformasinya ini akan berukuran 3 kali 2. Nah, kita misalkan matriks A-nya itu memiliki elemen-elemen seperti ini. A1, A2, B1, B2, dan C1, C2. Sehingga akan diperoleh dua persamaan matriks seperti ini. Yang pertama, ini A-nya kita langsung ganti dengan yang tadi itu, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Kemudian untuk yang pertama, itu kan transformasi 2 plus X sama dengan 4 minus X plus X kuadrat. Maka berarti vektor V-nya itu adalah 2 plus X-nya. Jadinya 2, 1 gitu kalau dijadikan ke matriks. Kemudian hasil transformasinya adalah 4 minus X plus X kuadratnya. Kalau diubah ke matriks menjadi 4 minus 1, 1. Kemudian dari persamaan yang kedua, itu didapatkan A1, A2, B1, B2, C1, C2 dikali 1, 3 itu sama dengan 7, 2, minus 2. Nah, dari persamaan itu, kita ubah ke persamaan linear. Kita jadikan persamaan linear. Sehingga pertama diperoleh 2A1 plus A2 sama dengan 4. Itu diperoleh di sini. A1 tambah A2 yang baris satunya ini kita kalikan dengan 21 ini. Nanti hasilnya kita cari yang bersesuaian. Jadinya nanti 4 dengan 4. Kemudian yang kedua A1 A2 yang dari persamaan kedua kita kalikan dengan ini 1, 3, nanti hasilnya sama dengan 7. Seperti ini, kemudian kita samakan, kita lakukan eliminasi nanti, sehingga diperoleh A1-nya sama dengan 1, dan A2-nya sama dengan 2. Kemudian kita cari B1, B2-nya, maka kita kalikan B1, B2-nya ini dengan 21, kemudian nanti hasilnya yang bersesuaian nanti minus 1. Kemudian yang kedua, B1, B2, kita kalikan 1, 3, nanti hasilnya 2. Kita eliminasi juga, nanti didapat B1-nya minus 1, dan B2-nya sama dengan 1. Kemudian untuk mencari C-nya, kita lakukan hal yang sama, ini kita kalikan dengan 21, nanti hasilnya 1. Kemudian C1, C2, kita kalikan 1, 3, nanti hasilnya minus 2. Kita eliminasi, didapatkan C1 sama dengan 1, C2 sama dengan minus 1. Nah, dari sini, pertama kita akan mendapatkan nilai dari matriks transformasinya, yaitu matriks A dengan elemennya adalah 1, 2, minus 1, 1, 1, minus 1. Kemudian karena yang ditanyakan soal adalah transformasi linear dari 3 minus X, maka kita kalikan ini matriks transformasinya dengan 3, 1 ini. 3 minus 1 maksudnya. Kita langsung kalikan ini satu pertama di baris pertama, kolom pertama, 1, 2, ini 1, 2-nya ini kita kalikan dengan 3, 1, sehingga nanti 1 dikali 3 ditambah 2 dikali minus 1, seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada baris 2, baris 3, sehingga didapat seperti ini. Kemudian kita operasikan menjadi 1 minus 4, 4. Kita kembalikan ke bentuk polinomnya menjadi 1 minus 4x ditambah 4x kuadrat. Sekian, Bu. Oke. Jadi ini transformasi dari ruang vektor apa ke apa? Ruang vektor ruang vektor apa ke apa itu seperti apa maksudnya? Iya, transformasi adalah apa? Kita mentransformasikan suatu vektor dari ruang vektor satu ke ruang vektor yang lain, kan? Iya, ini dari ruang vektor apa ke ruang vektor apa transformasinya? Ruang vektor 2 ke 3. Apa itu ruang vektor 2 ke 3? Ruang vektor apa? Itu kan dimensinya 2, 3. Tapi ruang vektornya ruang vektor apa? Ruang vektor
vektor polinom maksudnya, Bu? Iya, polinom ya. Jadi polinom 2 ke 3 maksudnya? Enggak, polinom berorde 2 ke polinom berorde 3. Maaf, enggak. Polinom berorde 1 ke polinom berorde 2 gitu. Iya. Oke, jadi ini adalah transformasi vektor-vektor yang berada di ruang vektor polinom orde 1 ya. Heeh. Ruang vektor polinom orde 2. Jadi di soal sudah disebutkan di awal ya. Ya, nanti ke belakangnya jangan jadi R3 sama R2 ya, itu beda ya. Itu R3 sama R2 itu ruang vektor yang lain. Ini kan polinom. Kalau R3 itu kan R itu adalah ruang vektor yang biasanya dinyatakan untuk ruang vektor Euclidean. Euclidean dimensi, kalau R3 dimensi 3, R2 dimensi 2. Itu ya. Jadi sesuaikan dengan soalnya, jangan nanti dicampur ke ruang vektor yang lain gitu ya. Maksud saya karena kan hasilnya itu ada menjadi 3 ke bawah gitu, tidak bisa dinyatakan ke vektornya dia kan di R3 gitu, berarti nggak boleh dibilang kayak gitu ya, Bu? Nggak bisa, beda artinya ya. R3 itu ruang vektor tersendiri, beda dengan P2. Mungkin jumlah elemen atau komponen vektornya sama, tapi kan sebenarnya dia ruang vektornya beda gitu. Jadi di sini kan kalau bentuk umumnya polinom orde 1 itu adalah apa? A plus A kali X pangkat 0 ditambah B dikali X pangkat 1 gitu kan. Dimana A dan B-nya itu bisa sembarang bilangan real. Kalau di polinom orde 2 sampai pangkat 2 gitu kan. Jadi bentuk umumnya saja sudah berbeda. Memang sih jumlah komponennya sama ya. Antara mungkin kalau P2 sama dengan R3, P1 sama dengan R2, tapi beda nanti kalau misalnya Anda sebutkan begitu, jadinya nggak nyambung ruang vektornya ya. Jadi bisa dijelaskan di awal bahwa misalnya P1 itu Anda umpamakan dengan apa, sehingga nanti untuk yang pemisalannya itu bisa A1, bisa C1. Jadi itu mewakili komponen yang mana gitu ya. Paham maksud saya? Jadi bentuk umumnya bisa dijelaskan dulu di awal ya. Anda maksud dengan A itu untuk komponen X pangkat berapanya gitu. Yang B-nya itu untuk X pangkat berapa dan C-nya itu untuk X pangkat berapanya dari ruang vektor polinomnya itu gitu ya. Iya, Bu. Oke, baik. Kemudian ini Anda menggunakan cara apa? Eliminasi dan substitusi ya. Oke, bisa menggunakan cara ini atau bisa juga menggunakan seperti yang di slide itu ya. Jadi menggunakan rumus A sama dengan U dikali inverse dari V gitu ya. Dimana A-nya itu adalah matriks transformasinya yang akan dicari. Kemudian U itu adalah matriks yang dibentuk dari vektor-vektor di ruang vektor asalnya gitu ya. Kemudian V inverse itu adalah matriks inverse dari vektor-vektor di ruang vektor hasilnya. Jadi ini kan ada 3 vektor ya. 3 vektor yang ditransformasikan dari P1 ke P2. Nah, kalau menggunakan cara yang A sama dengan U dikali V inverse, itu matriks U-nya kita peroleh dari mengumpulkan vektor-vektor yang berada di ruang vektor asal. Jadi ruang vektor asalnya di sini adalah polinom orde 1 ya, di P1. Jadi di sini ada 2 plus X, 1 plus 3X, kemudian ada 2 ya, cuman 2 ya, sorry. Ada 2 vektor yang ditransformasikan ya, jadi 2 plus X untuk vektor asalnya ada 2 plus X sama 1 plus 3X. Nah, itu kita jadikan satu matriks menjadi matriks U. Kemudian untuk V-nya itu adalah vektor-vektor yang hasil transformasinya yang berada di ruang vektor hasilnya di P2 itu adalah berapa tadi? Yang di atas itu
Oke, 4 min X plus X kuadrat. Dan yang untuk vektor yang keduanya itu adalah 7 plus 2X min 2X kuadrat. Nah, itu kita bentuk menjadi satu matriks sendiri untuk matriks V. Jadi matriks hasil transformasinya yang berada di ruang vektor polinom order 2. Baru kemudian untuk mencari matriks transformasi atau A-nya, kita inverskan dulu V, baru kemudian kita kalikan matriks U dengan matriks V inverse gitu. Bisa dengan cara itu atau bisa dengan cara yang ini juga bisa ya. Untuk hasilnya saya rasa sudah benar ya matriks transformasinya. Kemudian untuk memperoleh transformasi dari vektor 3 min X di P1, tinggal kita kalikan A dikalikan dengan 3 min X ini. Sehingga nanti hasilnya adalah komponennya 1 min 4, 4. Sehingga dalam bentuk polinom order 2-nya menjadi 1 min 4X plus 4X kuadrat. Oke, sudah benar ya. Kecuali nanti yang tadi itu, jangan dibuat rancu antara ruang vektor polinom dan ruang vektor Euclidean gitu ya. Oke, terima kasih Dika. Itu untuk soal nomor 2 ya. Kita lanjut ke nomor 3 sekarang. Siapa yang mau menjawab nomor 3? Silakan. Silakan nomor 3. Ada yang mau menjawab nomor 3? Tidak ada yang mau menjawab? Tidak usah dibahas soalnya ini. Bu, izin saya menjawab. Oke, silakan. Apakah sudah kelihatan, Bu? Sudah, bisa diperbesar ya. Ya, sudah. Silakan, silakan. Untuk soal nomor 3 diketahui adalah merupakan transformasi linear ruang vektor R2 ke R3. Untuk soalnya ketahui transformasi ruang vektor 1, 2 sama dengan 3 min 1, 1 dan transformasi ruang vektor 3, 5 sama dengan 1, 2, 1. Kita ubah ke bentuk umumnya, ke bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini jadinya matriks A yang merupakan matriks transformasi dikali ruang vektor 1 min 2 sama dengan 3 min 1, 1. Dan ini juga A kali min 3, 5 sama dengan 1, 2 min 1. Dari yang kita dapatkan ini, kita gabungkan menjadi seperti ini. A dikali 1 min 3
min 25 sama dengan 3, 1, min 1, 2, 1, min 1. Kemudian ini dipindah ruaskan menjadi A sama dengan 3, 1, min 1, 2, 1, min 1 dikali 1 min 3 min 2, 5 inverse. Untuk mencari inverse-nya, kita memakai OBE seperti ini. Ini 1 min 3 min 2, 5, 1, 0, 0, 1. Kita OBE-kan 2B1 tambah B2. Jadi seperti ini 1 min 3, 0 min 1, 1, 0, 2, 1. Kemudian kita akan min B2 menjadi 1 min 3, 0, 1, 1, 0, min 2, min 1. Hingga ke OBE 3B2 plus B1 jadi 1, 0, 0, 1, min 5, min 3, min 2, min 1. Karena sudah terbentuk matriks identitas di ruas kiri, maka inverse-nya adalah seperti ini. Kita kalikan 3, 1, min 1, 2, 1, min 1 dikali matriks inverse-nya min 5, min 3, min 2, min 1 sama dengan min 15, min 2, min 9, min 1, 5, min 4, 3, min 2, kemudian min 5 plus 2, dan min 3 plus 1, sehingga didapat matriks transformasinya adalah min 17, min 10, 1, 1, min 3, min 2. Oke, sudah? Sudah ya? Karena yang ditanyakan adalah matriks transformasi dari T. Oke, jadi matriks transformasinya adalah yang A tadi itu ya. Baik, jadi ini menggunakan cara yang saya sebutkan tadi ya. Jadi A sama dengan U dikali V inverse. Cuman mungkin tadi saya terbalik ya menjelaskan antara U dan V-nya ya. Jadi U-nya itu adalah matriks hasilnya, hasil transformasinya yang berada di ruang vektor hasil atau ruang vektor tujuan gitu. Kemudian V-nya adalah inverse dari matriks yang dibentuk dari vektor-vektor di ruang vektor asalnya yang ditransformasikan gitu ya. Baru kemudian kita masukkan ke rumus bahwa A sama dengan U dikalikan dengan V inverse. Di sini dicari dulu V inverse-nya. Kemudian setelah ketemu baru tinggal dikalikan antara matriks U dengan V inverse-nya sehingga ketemu matriks A-nya berapa gitu ya. Jadi matriks A-nya adalah ini min 17, min 10, 1, 1, min 3, min 2. Oke, sudah benar ya saran saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Izin stop sharing. Iya, oke. Kita lanjut ke nomor 4-nya, silakan. Masih lanjutan dari yang soal tadi ya. Nomor 4, silakan siapa yang mau? Permisi Bu, boleh izin menjawab? Ya, silakan. Saya izin share screen Bu. Ya. Permisi Bu, sudah kelihatan atau belum? Sudah. Oke. Saya cari tadi nomor 4 ya Bu ya? Ya. Oh ya, oke. Bentar Bu. Nah ini dia. Ya, bisa diperbesar lagi ya. Oh ya Bu, siap. Kelihatan Bu? Ya, oke. Oke. Jadi di nomor 4 ini ditanya matriks T13. Nah, di sini kita memanfaatkan
hasil dari matriks transformasi yang ada di nomor 3 tadi. Min 17, min 10, 1, min 3, min 2. Kita kalikan dengan 1, 3. Bentuk perkalian matriksnya adalah seperti ini. Kemudian akan peroleh hasil min 17 tambah min 30, 1 tambah 3, min 3 tambah min 6. Sehingga hasilnya nanti adalah min 47, 4, min 9. Demikian, Bu. Mohon koreksinya. Oke, mungkin perlu diperbaiki untuk notasinya. Jadi ini maksudnya adalah transformasi dari vektor 1, 3 ya, bukan transformasi suatu matriks gitu ya, tapi transformasi dari suatu vektor, yaitu vektor 1, 3 dengan menggunakan matriks transformasi yang sudah kita temukan di nomor 3 tadi. Nah, untuk penulisannya juga, saya rasa ini adalah yang di kiri ini ya, T dengan kurung siku 1, 3 itu menotasikan transformasi dari vektor 1, 3. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan antara matriks A dengan vektor 1, 3-nya. Jadi karena ini vektor, tidak perlu ada kurung siku untuk 1, 3-nya ya ketika dikalikan dengan A ya. Oh, iya. Gitu ya, Metu ya. Baik, Bu. Oke, setelah itu baru dikalikan seperti biasa. Hasilnya sudah benar ya. Jadi hasil perkaliannya vektor hasilnya adalah min 47, 4, min 9 yang berada di ruang vektor berapa? Ruang vektor berapa ya? 1 ya, Bu ya? Bingung saya. Ini transformasinya dari ruang vektor apa ke ruang vektor apa? Oh, ada di soal. Ya. Dari ruang vektor 2 ke ruang vektor 3, Bu. Itu Ruang perubahan vektor apa? Itu dimensinya. 3, 2 itu dimensinya. Ruang vektornya ruang vektor apa? Ah, 2, Bu. Satu nih orang. Apa? 3 atau 2 itu adalah dimensi dari ruang vektornya. Ruang vektornya sendiri ruang vektor apa? 2, Bu. Bentar. Ini transformasi dari ruang vektor apa ke ruang vektor apa? Kalau tadi itu kan yang nomor, katakanlah contohnya yang nomor berapa tadi? Nomor 2 ya. Itu transformasi dari P1 ke P2. Artinya P1 itu adalah ruang vektor polinom orde 1. Kemudian P2 itu adalah polinom orde 2. Jadi kalau transformasi dari P1 ke P2 berarti kita mentransformasikan suatu vektor yang berada di ruang vektor polinom orde 1 ke ruang vektor polinom orde 2. Nah, kalau yang ini dari mana ke mana? Ruang vektor apa ke ruang vektor apa? Waduh. Tinggal lihat di soalnya aja. Sama sih, dari 2 ke 3. Soalnya bilang gitu. Mohon maaf, Bu, saya lemot ya. Soalnya Bingung mana? saya. Coba lihat soalnya. Mana ya? Oh, ini dia, Bu. Mana? Ini, Bu, soalnya. Oke, transformasi linear dari apa ke apa itu? Yang di atas itu loh. Soal untuk nomor 3, 4, 5 itu kan dari soal yang di atasnya itu kan. Dari mana ke mana? Itu transformasinya dari ruang vektor apa ke apa berarti? Dari ruang vektor 2 ke ruang vektor 3, Bu. R-nya itu menyatakan apa? Dimensi yang ngomongnya, Bu. 2 sama 3 itu dimensinya, tapi ruang vektornya ruang vektor apa? R itu menyatakan ruang vektor apa? Waduh. Kalau P tadi kan polinom, kalau R apa? Tadi saya sudah sebutkan loh, waktu membahas nomor 2. Yang lainnya ada yang bisa membantu jawab?
Ini transformasi Izin dari menjawab, ruang Bu. vektor apa ke apa? Ya, Izin silakan. menjawab. Dari ruang vektor Euclid. Euclid Ruang apa? vektor Euclid, ya. Orde 2 ke orde 3. Oke, jadi ini adalah transformasinya dari ruang vektor Euclidean orde 2 ke ruang vektor Euclidean orde 3 gitu ya. Jadi Oh, baik. transformasinya itu Oh, harus Euclid. jelas ya dari ruang vektor apa ke ruang vektor apa. Karena nanti penulisan vektornya akan ditentukan oleh dia ada di ruang vektor apa gitu ya. Jadi kan ini kebetulan dia sama-sama dari ruang Euclid. Sama-sama ruang Euclid gitu ya, dari hanya dimensinya yang beda. Tapi kan bisa jadi nanti ada transformasi dari ruang vektor Euclidean ke polinom misalnya. Nah, itu kan penulisan vektornya sudah pasti berbeda ya. Nah, jadi Anda harus jelas dia itu transformasi dari ruang vektor asalnya itu apa ke ruang vektor hasilnya itu apa. Sehingga nanti kalau ditanyakan hasil transformasinya itu Anda dapat menuliskan sesuai dengan notasi dari ruang vektor hasilnya gitu. Kalau dia polinom ya berarti dalam bentuk ya dalam bentuk polinom ya, dalam perpangkatan X itu ya, dari X pangkat 0 sampai dengan X pangkat N seperti itu. Tapi kalau misalnya Euclidean, ya dia dituliskannya dalam bentuk ruang vektor-vektor Euclid yang tanpa ada variabel X-nya, cuman komponennya aja dalam sesuai dengan dimensinya gitu ya. Jadi diperhatikan benar-benar itu transformasinya apa, dari ruang vektor apa ke ruang vektor apa. Karena belum tentu dia akan transformasinya itu akan berada di satu jenis ruang vektor gitu ya. Bisa jadi dari ruang vektor yang seperti saya bilang tadi, dari Euclid ke polinom atau mungkin polinom ke Euclid, itu bisa jadi. Gitu ya, Matthew ya. Jadi R itu menyatakan ruang vektor apa? Euclid. 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 Jadi Mohon ini maaf, saya lupa tadi namanya Euclid, Bu. Mohon maaf. Jadi ini adalah transformasi dari ruang vektor Euclid orde 2 ke ruang vektor Euclid orde 3. Sehingga nanti hasilnya yang karena dia kode 3 ya, berarti komponennya ada 3 seperti tadi. Oke, nanti diperhatikan ya notasi-notasi Siap. untuk penulisan vektornya. Akan lebih saya perhatikan ke depannya, Bu. Terima kasih koreksinya. Oke, baik. Terima kasih Matthew. Kita lanjut Saya ke di stop nomor share ya, Bu. ke nomor 5. Silakan. Siapa yang mau menjawab nomor 5? Silakan nomor 5. Silakan nomor 5. Ada yang mau menjawab?
Misi Bu, boleh saya menjawab lagi? Yang lainnya nggak ada? Yang lain dulu ya. Oke, tidak ada yang mau menjawab yang lain? Kalian mengerjakan tugasnya apa nggak? Yang lainnya ini. Cuman satu yang ngerjain tugas nih, yang nomor siapa tadi? Surya ya? Bu, Teman-teman yang lain tidak mengerjakan tugas, hanya Surya aja yang ngerjain ya. Harusnya kan kalau kalian sudah mengerjakan tugasnya, tinggal kalian presentasikan jawabannya. Gimana? Mau dibahas apa tidak ini? Oke, kalau tidak ada ya kita lewati aja ya. Semakin cepat semakin bagus juga. Kelasnya semakin cepat selesai. Baik, kita lanjut ke nomor 6. Ada yang mau menjawab nomor 6? Nggak ada? Tidak ada yang mau menjawab nomor 6 juga? Oke, kalau tidak ada lanjut ke nomor 7. Ada yang mau menjawab nomor 7? Oke, tidak ada juga nomor 7. Oke, kita lewati aja ya. Berarti saya anggap kalian sudah paham semua ya untuk persoalan apa ini? Basis kernel, basis jangkauan ya di transformasi linear. Baik, saya rasa materi transformasi linear itu sampai nomor 7 ya soalnya ya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya kalau gitu. Baik, kita lanjut ke materi nilai eigen ya. Oke, silakan dari nomor 1 dulu. Ada yang menjawab nomor 1? Boleh saya Bu jawab Bu? Halo? Ya, silakan.
Udah terlihat bukan? Ya, sudah, silakan. Ya, yang pertama kan itu disuruh nentuin nilai sama vektor eigen dari matriks A dan B. Ini kan sudah diketahui nih dari soal nih. Matriks A-nya ini, matriks B-nya ini. Oke, kita mulai ya. Nah, pertama, kalau seumpamanya nilai eigen, kalau secara umum nilai eigen itu harus memenuhi persamaan karakteristik, di mana persamaan karakteristik ini A, di mana matriks A atau matriks yang biasanya untuk dicari untuk nilai eigen atau vektor eigennya. Nah, habis itu dikali dengan V. V ini merupakan vektor eigen sama dengan lambda. Lambda itu merupakan nilai eigen dan V ini sama kayak gini, vektor eigen. Ini dinamakan persamaan karakteristik. Nah, kenapa bisa rumusnya untuk kayak seperti ini kalau umpamanya di PPT-nya? Nah, ini kita pakai aljabar biasa aja, pindahin seperti biasa. Nah, ingat kalau seumpamanya matriks identitas dikali dengan matriks lain itu menghasilkan matriks itu sendiri. Nah, sehingga kita bisa memanipulasi persamaan itu untuk mengalihkan matriks identitas di tengah di antara lambda dan vektor eigennya. Nah, sehingga vektor eigen ini bisa dibawa keluar. Sehingga A ini matriks yang bakal dicari vektor eigennya dikurangi lambda dikali matriks identitas. Kenapa harus dikali matriks identitas di sini? Karena lambda ini bersifat skalar. Kalau skalar dikurangi dengan matriks itu tidak bisa, makanya kita harus memanipulasinya menggunakan matriks identitas sehingga didapatkan rumus seperti ini gitu. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ini merupakan vektor tak nol karena kita memang disuruh mencari vektor eigennya kan. Nah, di sini karena di sini hasilnya nol, ini pasti determinannya 0, sehingga determinan dari A dikurang lambda dikali I itu haruslah 0. Nah, inilah rumus yang bakal kita gunakan untuk mencari vektor eigen dari matriks A dan B. Oke, nah kita sudah dapat rumus ini. Nah, langsung kita substitusi seperti biasa ya. Ini lambang determinan, kalau garis lurus ini lambang determinan, kalau garis yang siku-siku ini lambang dari sebuah matriks. Nah, ini biasa kan, pakai masuk substitusi biasa. Matriks A sudah diketahui, habis itu matriks I itu ya identitas seperti ini dikali dengan lambda. Nah, kalau perkalian skalar ini kan artinya dikali-kali nih, lambda dikali 1, lambda dikali 0, sehingga mendapat hasil seperti ini. Langsung dikurang seperti biasa sehingga dapat hasil ini. Nah, ini merupakan hasil dari A dikurang lambda dikali I. Lalu kita cari determinan dari matriks ini ya. Kita pakai kofaktor 2. Kenapa kofaktor di kolom 2? Kenapa saya pakai di kofaktor kolom 2? Karena ini kofaktor kolom 2 boleh, kofaktor baris 3 juga boleh. Kenapa saya pakai di situ? Karena sini nolnya 2. Nah, 02 ini bisa kita hilangkan jadinya. Jadi cuma kita menyari yang kofaktor yang ada di tengahnya ini. Nah, 0 ini sudah karena dikali 0, ini kan karena kolom 2, ini kolom 2. Di sini 0, ini bilangan, di sini 0. Nah, di sini kan 0 nih. 0 ini bisa dikali apapun bakal 0 hasilnya kan. Makanya di sini bisa dianggap tidak ada. Langsung ini juga 0 juga kan biasa. Nah, baru dikali yang di tengah. Ini karena ini ditutup, berarti kan ini kali ini ditambah dikurang ini kali ini. Makanya ini kali ini dikurang yang ini. Nah, ini biasa kan determinan kofaktor biasa. Tergantung cara yang kalian pakai, mau BE kah atau kofaktor atau permutasi mungkin. Tuh. Nah, kalau sudah kayak gini, ini karena ini scope-nya ini di dalam 3 dikurang lambda, dikurang min 1 dikurang lambda, ini scope-nya ini harus dikalikan duluan, nggak boleh ditambah 3 dulu. Itu biasa kan, set. Nih, makanya dikalikan duluan di sini, baru kita bisa jumlahkan dengan 3. Nah, ini kita bisa faktorkan keluar lambda, sehingga dapat lambdanya dikeluar, sehingga ini jadi faktornya. Kan sisa min 2 ditambah 1. Nah, 1 lambda. Nah, min 2 ditambah lambda. Ini biasa kan. Karena ini sama, itu kalau umpamanya A dikali A sama dengan A kuadrat kan biasa itu. Dan ini kali dah biasa kuadrat, jadi lambda dikali 2 min lambda kuadrat. Karena ini pasti hasilnya sama, ini bisa kita asumsikan bahwa lambda sama dengan 0 atau 2 dikurang lambda itu hasilnya 0.
Kenapa? Karena 0 dikali apapun pasti hasilnya 0. Maka lambda sama dengan 0 atau 2 dikurang lambda, ini bisa ditulis seperti ini. Ini bisa ditulis seperti ini, berarti 2 dikurang lambda sama dengan 0. Berarti lambda sama dengan 2. Nah, inilah kenapa dapat lambdanya 2 sama lambda 0. Nah, ini kita udah dapat nih apa namanya itu nilai eigennya. Nah, kita dapat nilai eigennya. Sekarang kita tinggal nyari vektor eigennya. Nah, kita cari untuk lambda ketika lambdanya itu 0. Nah, ketika lambdanya itu 0, nah kita ganti dah sekarang. Ini yang tadi itu. Nah, ini persamaannya ini. Kita ganti lambdanya 0. Set, ganti dapat matriks seperti ini. Dan ingat, matriks ini merupakan A dikurang lambda dikali identitas. Nah, kita pakai rumus yang biasa, yang rumus yang, apa itu rumus yang di awal tadi ya, rumus karakteristik yang tadi. Nah, ingat kalau A dikurangi lambda dikali I, itu dikali vektor eigennya, itu hasilnya 0. Nah, kita bisa ubah ini menjadi persamaan matriks sehingga bentuk asalnya itu makanya seperti ini hasilnya gitu. Makanya kalau sumpama di dalam beberapa soal kenapa langsung kayak gini hasil ditunjukkannya, ini asalnya dari rumus karakteristik itu. Nah, kan sudah nih dapat ini, kita biasa kan pakai OB biasa untuk menyelesaikan SPLDV biasa ini untuk mencari vektor eigennya. Nah, vektor eigen saya misalkan menjadi X, Y, Z. Ini bebas mau X, Y, Z, mau apa, itu kan cuma variabel aja. Nah, kita lakukan OBE sekarang di sini. Nah, OBE ini min B1 ditambah B3. Ini saya mau ngilangin yang di bawah. Ini karena di bawah ini kan sama nih, bisa dihilangkan jadi 0, 0, 0. Nah, itu dikali min 1. Ini untuk menghilangkan min yang di depannya ini, saya kali min 1. Habis itu saya bagi 2 untuk mendapatkan satu utama di baris kedua. Nah, dapat hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil akhirnya X dikurang 3Z. X dikurang, kan min 3 sini kan, X dikurang min 3Z sama dengan 0. Dan Y sama dengan 0, kan satunya sini, Y sama dengan 0. Nah, ini dapat. Nah, di sini saya misalkan, Z itu sebagai T. T itu maksudnya variabel parameter. Nah, variabel parameter, nah saya ganti kan, seperti biasa, nih X, Y, Z. X-nya itu apa? X sama dengan pindah nih. Nah, kan pindah nih, X sama dengan 3Z. Nah, itu kan jadinya. Nah, saya bilang X sama dengan 3Z. Karena Z kita misalkan jadi T, kita ubah jadi T. X sama dengan 3Z. Habis itu Y kita ketahui 0. Nah, kita ketahui kalau Z itu kita misalkan sebagai T. Maka Z kita ganti ke T. Nah, ini kita bisa keluarkan T-nya. Nah, ini T-nya ini dikeluarkan. Ini keluarkan kan jadinya T. Habis itu 0. 0 dikali apapun dia jelas. Tetap dia hasilnya 0. Maka di sini tetap dia T. Dan sini T. Nah, ini jadinya. Ini hasil akhirnya, kita dapat parameternya. Ketika kita sudah dapat parameternya, nah ini dah yang kita sebut sebagai vektor eigennya, 301. Ini dah yang disebut dengan vektor eigen. Nah, lalu kita cari untuk yang lambdanya sama dengan 2. Nah, ketika sama caranya seperti pada umumnya, kita buat persamaan matriks seperti ini. Dan kita OBE kan seperti biasa. Nah, ini saya OB-in, nih saya kali 1/3 di atas biar jadi min 1/3 biar jadi 101, biasa ada satu utama di sini. Makanya saya kali min di sini, dan 3 kan dibagi 1/3 gitu. Biar jadi satu utama di sini. Habis itu ini saya hilangkan biar di bawah tuh min 1 sama satunya itu biar hilang. Nah, jadinya seperti ini. 10 min 1. Sehingga hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Nah, kita ketahui bahwa ini X dikurang Z sama dengan 0. Sudah kita dapatkan. Nah, karena kita nggak tahu di sini nilai Y-nya itu apa, kita bisa misalkan sebagai parameter. Maksudnya, Y itu tidak bakal mempengaruhi persamaan yang ada di dalam sini. Makanya Y itu kita bisa misalkan sebagai parameter. Gitu. Karena Y-nya itu tidak berpengaruh pada persamaan ini, maka kita misalkan sebagai parameter kan. Y sama dengan S. Dan seperti biasa, Z saya misalkan sebagai T. Nah, jadi cuma perhatikan yang ini aja. Nah, ini aja. Oke. Nah, seperti biasa saya tuliskan X sama dengan X-nya itu apa? X-nya itu Z. Nah, kita sudah misalkan Z itu sama dengan T, kita ganti T. Y itu kan karena dia tidak mempengaruhi persamaan yang ada di dalam itu, maka kita misalkan ke parameter Z. Nah, misalkan ke parameter Z, dan Z-nya itu ya biasa kan kita sudah misalkan dia sebagai T. Nah, lalu kita bisa keluarkan ini,
kita bisa keluarkan jadi hasilnya seperti ini. T dibagi T kan T. Di sini karena 0 ini bisa kita giniin jadinya. 0 ditambah S. Nah, 0 ditambah S. Nah, 0 ini kita bisa kalau 0 dikalikan T kan dia tidak bakal tetap hasilnya 0 kan. Kita bisa manipulasi ininya, makanya 0-nya ini bisa keluar di sini dia. T-nya itu bisa keluar di sini sama ya. Nah, habis itu T-nya ini kan dibagi T kan 1 disisa, makanya sini 1. Nah, habis itu sama juga berlaku sama S-nya. S-nya kan cuma berlaku di Y-nya aja, maka Y-nya itu di sini. Nah, sehingga kita dapat vektor eigennya 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, dari hasil tersebut kita dapat bahwa nilai eigen dari matriks A itu ketika lambdanya 0, itu maksudnya nilai eigennya itu ada 0 dan 2. Nah, ketika nilai lambdanya 0, kita dapat 2 vektor eigen, di mana vektor eigen yang pertama adalah 3, 0, 1, dan untuk nilai lambda yang kedua, nah nilai lambdanya sama dengan 2, itu kita dapat 2 vektor eigen di mana 1, 0, 1 dan 0, 1, 0. Sekarang kita lanjut ke untuk matriks B-nya. Sama caranya seperti tadi, kita cari determinan, entah mau pakai cara kofaktor, mau cara apa. Yang penting kita dapat persamaan matriksnya. Nah, ini persamaan lambdanya. Sama seperti tadi, kita dapat 1 dikurang lambda sama dengan 0, berarti lambda sama dengan 1. Habis itu sini kan 3 dikurang lambda sama dengan 0, berarti lambda sama dengan 3. Nah, ketika lambdanya sama dengan 1, kita ganti persamaan ini, persamaan A dikurang lambda dikali I. Nah, ini persamaannya ini diganti lambdanya sama dengan berapa tadi? 1 ya. 1 ganti sama lambdanya 1, sehingga hasilnya seperti ini. Ini hasil dari lambda itu. Nah, sudah ini baru kita masuk ke persamaan karakteristik. Nah, kita dapatkan parameter B dikurang lambda dikali I-nya. Ini B lambda dikurang kali I dikali vektor sama dengan 0. Vektor. Kita misalkan lagi vektor eigen dari matriks B itu sebagai X, Y, Z. Ini biasa SPLTV kan, seperti biasa, OBE, OBE-in dah semuanya. Nih, saya kali 2 B1 ditambah B3 nih untuk menghilangkan 4-4-nya ini 0. Nah, ini kasusnya sama kayak yang nomor berapa jadinya, yang A tadi itu ya, yang terakhir tuh. Yang pas A-nya sama dengan 2. Ini kasusnya tuh, tapi dia bedanya tuh Z-nya tuh tidak ada. Ini kan X dikurang Y sama dengan 0. Nih, persamaannya. Nah, karena Z-nya tuh tidak ada di sini, berarti dia tidak mempengaruhi persamaan di sini. Mau Z-nya berapa aja, itu tidak akan mempengaruhi. Sehingga Z dikurang Z itu kita bisa misalkan sebagai parameter lagi gitu. Maka Z sama dengan S gitu. Nah, seperti biasa Y-nya saya misalkan dengan T ya sebagai parameter. Nah, saya langsung dah buat versi parameternya. Kita ketahui X itu sama dengan T karena X dikurang Y sama dengan 0. Berarti X sama ini Y-nya sama-sama ditambah Y, jadi kan X sama dengan Y gitu. Karena Y-nya sudah kita misalkan jadi T, ya udah kita taruh di sini T. Nah, habis itu Y-nya kita misalkan dari T, ya udah sama makanya T di sini. Nah, Z ini karena kita misalkan sebagai parameter S, dia kita tulis di sini S. Nah, lalu kita bisa mengeluarkan variabel-variabel yang ada di dalam matriksnya itu menjadi besaran skalar. Nah, X, Y, Z, 1, 1, 0. Ini kan biasa sama kayak tadi itu. Keluar nih T keluar sini. Karena ini bisa dianggap sebagai 0 ditambah S. 0 itu kan 0 dikali T sama dengan 0 kan. Kita bisa manipulasi itu. Jadi 0 dikali T ditambah S. Maka ini bisa dikeluarin juga. Ditambah 0, 0, 1. Karena S-nya ini kan ada 1 di sini. Dibagi S ya keluar S gitu. Nah, sehingga vektor eigen yang kita dapatkan adalah 1, 1, 0 dan 0, 0, 1. Nah untuk lambda yang sama dengan 3, sama juga kita ganti persamaan yang tadi itu. Yang mana tuh ya? Ini persamaannya ini, lambdanya kita ganti dengan 3. Set ke bawah. Kita landi sama 3. Nah, jadi dapat seperti ini ya. Jadi dapat seperti ini, 0, min 2, 0, 0, min 2, 0, min 4, 4, min 2. Ini dapat di mana ini merupakan B dikurang lambda I dikali matriks identitas. Nah, dengan lambda itu sama dengan 3. Karena 2 ada itu persamaan polinomial itu sehingga hasilnya tuh kemungkinan untuk lebih dari 1 besar gitu. Nah, ini kita bisa misalkan sebagai SPLTV menggunakan basis karakteristik yang tadi.
Nih kita misalkan sebagai matriks yang ini kan biasa nih, habis ini vektor. Ini misalkan vektor eigennya sebagai x, y, z lagi kan, ini sama dengan 0. Lalu kita lanjut ke OBE, kita lakukan OBE seperti biasa untuk menyelesaikan persamaan SPLTV. Di OBE ini bisa untuk ngilangin ini, habis itu ini juga yang min 2 ini saya untuk ngilangin yang di bawah, habis itu langsung dah dibagi-bagi supaya ini biar jadi hasilnya 1, ini hasilnya 1, biar kita dapat 1 utama di sini, kita dapat 1 utama di sini. Nah, sudah dapat matriksnya ini sebenarnya sudah bisa dikerjakan dalam sebuah persamaan, tapi untuk biar lebih rapi kita buat seperti matriks reduksi. Nah, ini kan bisa ditukar ya, ini tukar ke atas, ditukar ke bawah kan gitu. Nah, mereka jadi matriksnya seperti ini. Nah, dari matriks ini kita dapat persamaan X ditambah setengah Z, X ditambah setengah Z sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah, kita misalkan lagi yang Z itu sebagai T. Nah, sebagai T, langsung dah. X-nya itu, X sama dengan, ini pindah ke kanan, kan min setengah Z. Nah, kita misalkan Z-nya itu sebagai T, maka di sini hasilnya min setengah T. Y-nya udah diketahui 0, nih 1, 0 kan sudah terpampang jelas. Habis itu yang Z, kita misalkan sebagai T. Nah, ini bisa kita keluarkan nih. Dikeluarkan, berarti X, Y, Z min setengah 0, 1. Di sini T. Nah, jadi vektor eigennya kita dapat min setengah 0, 1. Jadi nilai eigen dari matriks B itu adalah lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 3. Nah, ketika lambdanya itu sama dengan 1, maka kita dapat 1, 1, 0 dan 0, 0, 1. Dan ketika lambdanya sama dengan 3, kita dapat vektor eigennya min setengah 0, 1. Tuh. Sudah, Bu? Oke. Sudah ya, jadi itu adalah nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A dan B. Dilihat dari vektor eigennya nilai eigennya kita temukan dari menggunakan persamaan karakteristik tadi ya. Setelah ketemu nilai eigen, nanti kita bisa temukan vektor eigennya sesuai dengan koefisien dari parameter yang menjadi solusi dari SPL homogen. Oke, saya rasa sudah benar ya untuk nomor 1-nya. Kita lanjut ke nomor 2, silakan. Izin stop sharing, Bu. Ya. Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Oh, oke. Saya izin untuk share screen. Halo, sudah terlihat, Bu? Sudah ya, silakan. Baik, seperti yang sudah Agus Dharma tadi dapatkan, bahwa di sini ada vektor eigennya itu vektor eigen dari A sama dengan P, yang dimana P-nya ini adalah matriks yang akan mendiagonalkan matriks dari A tersebut. Nah, di sini urutannya bebas. Saya menggunakan urutan 101, 010, dan 301. Karena sudah didapat matriks yang akan mendiagonalkan A ini, maka kita akan cari dulu invers dari P tersebut supaya nanti bisa kita proses dalam persamaan yang ini, yang P-1 dikali A dikali P. Nah, untuk supaya lebih gampang, kita akan mencari invers dari P ini menggunakan OBE. Di sini saya hanya perlu memproses matriks dari matriks P ini hanya menggunakan 3 operasi, yang di sini ada min B1 ditambah B3, lalu ada min setengah B3, lalu hasilnya menjadi matriks 103, 010, dan 001, di sebelahnya ada 100, 010, setengah, 0, min setengah. Dan lagi satu operasinya ada min 3B3 ditambah B1, sehingga nanti di kiri akan membentuk matriks identitas, dan di kanan akan berhasil dibentuk invers dari matriks P. Di sini ada min setengah, 0, 3/2,
0, 1, 0, setengah, kosong, min setengah. Sehingga nanti jika kita kalikan secara berurutan, karena apa? Jika kita tidak mengkalikan secara berurutan, misalkan acak nih, misalkan P dulu dikali A, habis itu dikali P min 1, maka hasilnya akan berbeda dari persamaan yang kita akan gunakan. Nah, di sini kita kalikan dulu inverse dari matriks P dikali A, habis itu baru aja nanti akan dikalikan matriks P. Sehingga di sini akan kita dapatkan bahwa matriks diagonalnya adalah 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0. Nah, selanjutnya untuk vektor eigen B yang akan nanti menjadi matriks yang akan mendiagonalkan B. Di sini kita langsung aja mencari inverse dari matriks P untuk matriks yang akan mendiagonalkan matriks B. Di sini saya juga hanya perlu menggunakan 3 operasi untuk mencari inverse dari matriks P, sehingga akan terbentuk matriks identitas di kiri dan berhasil terbentuk matriks identitas inverse dari matriks P di kanan. Nah, di sini saya menggunakan operasi 2B1 ditambah B3, lalu min 2B2 ditambah B3, lalu yang terakhir ada min B2 ditambah B1. Mohon maaf, ini saya belum tulis, mohon maaf. Jadi sehingga nanti inverse dari matriks P adalah 1, min 1, 0, 0, 1, 0, dan 2, min 2, 1. Kita lanjut ke persamaan. Dari persamaan akan menghasilkan langsung ke sini aja. Min 3, 3, min 3, 0, 0, 1, 0, 2, min 2, 1 yang akan dikalikan oleh matriks pada matriks P, 1, 1, 0, 0, 1, 0, min 2, 0, 1. Sehingga hasilnya adalah matriks diagonal dari matriks B, yang yaitu min 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini mohon maaf, ini sebenarnya A-nya ganti jadi B sebenarnya. Mohon maaf, Bu. Lupa saya ganti. Oke, coba dilihat dari atas yang A dulu. Iya. Itu nanti diperjelas ya, ini vektor eigennya itu bersesuaian dengan nilai eigen yang mana ya. Itu ya. Kemudian untuk OBE-nya apakah bisa Anda lakukan operasi seperti itu? Coba dijelaskan operasi OBE-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti yang saya sudah bilang, operasi OBE-nya hanya perlu 3 operasi dan supaya lambda menjadi ini adalah skalar inverse dari matriks bilangan P, real sedemikian sehingga yang dia kita memenuhi min AV B1 sama ditambah dengan B3, lambda V. kita lihat di sini. Nah, ini artinya apa? Sehingga nanti Perkalian Min B1 plus B3 itu gunanya untuk apa? gunanya untuk menghilangkan satu pada kolom pertama pada baris ketiga, Bu. Sehingga nanti hasilnya di bawahnya akan menjadi min 2. Lalu kita dikali min setengah, B3-nya kita kali min setengah, maka hasilnya akan hasil menjadi dari min B1 plus B3-nya dulu mana? Oh, mohon maaf, Bu. Saya langsung skip ke langsung ke sini, Bu. Mohon maaf, saya langsung skip ke sini, Bu. Saya kurang mencantumkan, Bu. Ya itu makanya saya bilang, bisa nggak Anda lakukan operasi sekaligus seperti itu? Itu kan nggak jelas jadinya ya hasilnya apa. Kita belum tahu hasil B3 apa, tiba-tiba Anda sudah proses lagi B3-nya. Jadi kita nggak tahu sebenarnya Anda melakukan proses yang min setengah B3 itu untuk apa gitu. Nggak kelihatan kan di sana. Kenapa Anda lakukan operasi min setengah B3 itu? Kan dari operasi min B1 ditambah B3 akan menghasilkan di sini baris ketiga itu 0, 0, min 2. Sehingga nanti jika dikali min setengah akan menjadi 1. Ya, makanya itu tidak bisa dijadikan satu operasi seperti itu ya. Itu harus bertahap operasinya. Nggak bisa dilakukan secara paralel seperti itu. Jadi kan sepertinya di awal saya sudah jelaskan ya, mana operasi yang bisa dilakukan secara paralel, mana yang tidak gitu. Karena itu operasinya menyangkut ke baris yang sama, yaitu baris 3. Anda tidak bisa menuliskannya dengan cara seperti itu. Harus bertahap gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami, Bu. Mohon maaf, Bu ya. Saya agak lebar sedikit. Oke. Kemudian
Yang di bawahnya yang B? Iya. Sepertinya sama juga itu ya. Itu Anda langsung operasinya ditaruh semua di satu matriks. Iya, Sedangkan Bu. kalau kita hanya melihat di matriks itu aja, kita nggak akan tahu kenapa Anda perlu operasi-operasi itu gitu loh. Itu ada 2 operasi yang dioperasikan untuk baris 3 ya. Jadi baris 3-nya itu hasil yang pertama belum tahu hasilnya berapa, tiba-tiba Anda udah proses lagi. Yang kelihatan cuma hasil akhir di operasi yang kedua itu aja. Lain Iya, kali Bu, iya. tolong Anda lebih perhatikan ya, tidak bisa Iya, seperti iya. itu penulisannya. Baik, Bu. Baik, Baik, jadi akan saya intinya perhatikan. kedua matriks ini A dan B bisa didiagonalkan ya? Bisa, Bu. Bisa, karena ada matriks pendiagonalnya yaitu matriks P yang bisa diinverskan. Jadi ketika Iya, Bu. dikalikan P inverse dikalikan matriksnya dikalikan dengan P-nya lagi, itu akan menghasilkan matriks diagonal. Yang matriks diagonal itu sesuai dengan nilai diagonalnya sesuai dengan urutan vektor eigennya ya. Iya, Bu. Baik, oke. Saya rasa sudah benar ya. Hanya diperhatikan lagi untuk langkah-langkah OBE-nya. Ya, Bu. Sekali lagi mohon maaf, saya langsung skip langsung itu, Bu. Mohon maaf. Oke. Saya kurang juga. Oke, Baik. saya izin untuk stop sharing ya. Ya, terima kasih. Terima Lanjut kasih, Bu. sekarang ke nomor 3 silahkan. Siapa yang mau? Izin menjawab, Bu. Bu. Oke, siapa yang duluan tadi? Saya rasa siapa? Yang cowok tadi duluan ya? Ya. Oke, silahkan. Izin share screen, Bu. Ya. Tunggu dulu, mana dia ini. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah, silahkan. Oke, untuk nomor 3 itu soalnya suatu matriks C berorder 2x2 memiliki vektor eigen. Yang pertama, untuk nilai eigen sama dengan min 3, vektor eigennya 1, 3. Untuk nilai eigennya 1, vektor eigennya min 1, 2. Yang disuruh itu menentukan matriks C. Nah, di sini poin pentingnya, matriks C ini kan ordernya 2x2, sehingga dia itu memiliki 4 elemen. Nah, pertama saya misalkan elemen-elemen dari matriks C itu A, B, C, D. Nah, kemudian di sini saya meninjau dari bukan persamaan karakteristiknya sih. Kalau persamaan karakteristik itu kan sebenarnya determinan dari C dikurang lambda kali ini itu sama dengan 0. Jadi dari sebelum itu, dari saya meninjau itu, yang pertama untuk nilai eigennya itu min 3. Di sini pokoknya gimana caranya kita itu mencari 4 persamaan atau SPL 4 variabel. Nah, di situ saya meninjau persamaan ini. Pertama untuk nilai eigennya min 3. Di sini kita substitusikan nilai eigennya min 3 dikalikan matriks identitas. Ntar dapat yang seperti ini, yaitu matriks C-nya. Plus itu karena ini dari min, kemudian dikali min 3, makanya bisa menjadi plus. Ntar matriks identitasnya menjadi seperti ini, 3, 0, 0, 3. Dikalikan vektor eigennya dari yang nilai eigen min 3, yaitu 1, 3. Nah, ntar ini tadi dapat di sini dikalikan dengan vektor eigennya akan didapatkan persamaan seperti ini, itu A ditambah 3 ditambah 3B sama dengan 0, kemudian C ditambah 3D tambah 9 sama dengan 0. Nah, untuk yang di sini, untuk nilai eigennya sama dengan 1, dengan vektor eigennya min 1, 2, substitusikan ke persamaan ini. Karena nilai eigennya 1, maka matriks identitasnya itu tetap. Nah, di sini, kemudian setelah dikalikan dengan vektor eigennya, akan didapatkan persamaan 1 min A ditambah 2B sama dengan 0, dan min C tambah 2D min 2 sama dengan 0. Nah, ini total persamaannya, itu persamaan sistem persamaan linear 4 variabel. Kemudian, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 4 variabel ini,
itu saya selesaikan dengan cara OBE. Pertama, ini diubah menjadi sebuah matriks. Itu ini A1, B3, C0, D0 akan menjadi seperti ini, 1, 3, 0, 0. Kemudian ini menjadi 0, 0, C1, D3. Kemudian baris ketiga ini menjadi 1, min 2, C-nya 0, D-nya 0. Kemudian baris keempat ini menjadi 0, 0, 1, min 2. Kemudian dilakukan OBE, bisa ditulis seperti ini. Pertama itu saya operasikan min B1 ditambah B3, itu tujuannya untuk mengenolkan baris 3 kolom pertama ini. Kemudian saya tukar baris 2 dan baris ketiga. Kemudian di sini baris keduanya saya kalikan dengan min 1/5, itu tujuannya untuk agar di baris kedua kolom kedua ini menjadi 1. Nah, kemudian di sini sekaligus dua operasi, itu min 3 dikali B2 ditambah B1 dan min 3 B3 ditambahkan ke B4. Yang ini tujuannya untuk menolkan 3 pada baris pertama kolom kedua ini, kemudian min 3 tambah B4 ini tujuannya untuk menolkan 1 yang ada di baris keempat kolom ketiga. Nah, kemudian baris keempat itu saya kalikan dengan min 1/5, itu tujuannya untuk mengubah min 5 ini menjadi 1. Nah, kemudian operasi terakhir, yaitu min 3 B4 ditambah B3, itu tujuannya agar 3 pada baris ketiga kolom keempat ini menjadi 0, sehingga terbentuklah matriks identitas, dan ini adalah hasilnya. Nah, ini kan diperoleh A sama dengan min 3/5, B sama dengan min 4/5, C sama dengan min 24/5, D sama dengan min 7/5, sehingga kita tahu bahwa matriks C sudah dimisahkan A, B, C, D, sehingga diperoleh matriks C ini min 3/5, min 4/5, min 24/5, min 7/5. Nah, cara membuktikan kalau matriks C-nya ini sudah benar, yaitu kita tinjau lagi persamaan karakteristiknya, yaitu determinan dari C dikurang nilai eigen dikali matriks identitasnya itu sama dengan 0. Nah, di sini untuk membuktikannya, yang pertama, untuk nilai eigennya min 3, ini kan matriksnya sudah dapat, sehingga substitusikan sini, di min 3 dikali matriks identitas, ini plus karena di sini min dikali min pada min 3 ini, sehingga plus matriks identitasnya menjadi 3003. Kemudian di sini dijumlahkan, itu menjadi 12/5, min 4/5, min 24/5, sama 8/5. Nah, ini kita cari determinannya, itu 12/5 dikali 8/5, dikurangi min 4/5 dikali 24/5. Nah, itu dapat hasilnya 96/5 dikurang 96/5 sama dengan 0, sehingga untuk nilai eigen sama dengan min 3 itu sudah benar. Nah, untuk nilai eigennya sama dengan 1, kita substitusikan ke persamaan karakteristiknya, yaitu ini matriks C-nya, kemudian dikurangi dengan 1 dikali matriks identitas, itu 1001. Kemudian setelah dikurangi, akan mendapatkan hasil seperti ini, min 8/5, min 4/5, min 24/5, dan min 12/5. Nah, setelah itu kita cari determinannya, itu min 8/5 dikali min 12/5, dikurangi min 24/5 dikali min 4/5. Di sini karena dia min kali min, saya langsung tidak tuliskan minnya, sehingga akan mendapat hasil 96/5 dikurang 96/5 sama dengan 0, terbukti. Sehingga matriks C ini sudah benar, Bu. Sekian, Bu. Oke. Saya rasa sudah benar ya, jadi bisa menggunakan cara ini. Karena sudah diketahui nilai eigen beserta vektor eigennya masing-masing, bisa menggunakan persamaan karakteristik untuk mencari
matriks bujur sangkarnya ya. Saya rasa sudah hasilnya sudah benar. Terima kasih. Ada mungkin yang menggunakan cara lain ya? Semuanya menggunakan cara ini? Izin menjawab, Bu. Saya pakai persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristik juga? Bukan, persamaan diagonal. Oke, persamaan diagonal ya? Ya, diagonalisasinya. Oke, jadi kalau bisa di-share ya. Terima kasih. Siapa ini? Oh, Deva, Bu. Deva ya, bisa di-stop baik, Bu. share screen-nya dulu. Izin stop sharing, Bu. Ya. Ya, coba dijelaskan yang menggunakan persamaan diagonal. Baik, Bu, saya izin share screen dulu. Nah, ini, Bu. Ya, silakan dijelaskan. Sudah terlihat, Bu? Sudah. Ya, jadi kan kita kan ketahui rumus pendiagonalan itu kan D sama dengan inverse dari P dikali, nah karena ini matriks C, ya kita dikali matriks C, kemudian dikali matriks P. Nah, matriks D ini merupakan matriks diagonal yang unsur-unsurnya itu bersesuaian dengan nilai eigen dari matriks C. Kan di soal itu kan mudah diketahui ada dua nilai eigen. Ini min 3 sama 1. Nah, sehingga kita masuk, karena matriks D ini matriks diagonal, nah artinya kan ini sini kan 0, diagonalnya aja yang berisi ini bilangan, nah, di mana bilangan itu bersesuaian dengan nilai eigennya tadi. Jadi yang pertama, unsur yang pertama itu min 3, kemudian unsur yang kedua 1. Kita udah dapat matriks D. Terus apa yang kita perlu? Pertama, yang min 3 ini dengan 1, 3, dan yang satu ini ke min 1, 2. Nah, sehingga kita sudah dapat matriks P. Setelah kita mendapatkan matriks P, jadi D-nya sudah, P-nya sudah, kan OBE saya dapat P inverse-nya yaitu 2/5, 1/5, min 3/5, dan 1/5. Nah, karena kita, jadi mungkin cara ini agak panjang, jadi D-nya kita ketahui, P-nya kita ketahui, nah C itu kan dijelaskan pada soal adalah matriks berukuran 2x2. Nah, jadi unsur-unsurnya 1, C2, C3, dan C4, dan dikali P. Jadi saya kalikan. Nah, karena dalam matriks itu tidak bisa komutan ditukar, dia harus perkaliannya berurutan ya. Jadi pertama kalikan P inverse dengan C dulu, hasilnya seperti ini, kemudian dikalikan dengan P, nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. Nanti akan mendapatkan 4 persamaan. Di yang ini, yang di sini itu sama dengan min 3, yang di sini sama dengan 0, yang di sini sama dengan 0, yang di sini sama dengan 1. Nah, karena ini semua per 5, jadi saya sederhanakan dengan cara mengalihkannya dengan 5, sehingga dapatkanlah persamaan seperti ini. Persamaan ini saya selesaikan dengan menggunakan OBE. Jadi dengan menggunakan OBE, saya dapat hasilnya seperti ini. Jadi yang pertama ada min 3/5, kemudian yang kedua min 4/5, yang ketiga min 24/5, dan yang min 7/5. Jadi kita sudah dapat unsur-unsur dari matriks C. Seperti itu, Bu. Oke, jadi hasilnya sama ya dengan yang dihasilkan Deva tadi ya? Sama. Sama ya? Ya, mungkin supaya tidak terlihat terlalu ribet seperti ini ya. Sebenarnya ini sudah benar, cuman mungkin supaya dalam perkaliannya tadi kan yang diketahui itu adalah D-nya, kemudian P inverse dan P-nya gitu ya.
mungkin dari awal kita dari persamaan D sama dengan P inverse dikali C dikali P itu kita sederhanakan dulu ya. Kita ubah persamaannya sedemikian hingga kita bisa mencari nilai C berdasarkan matriks-matriks yang sudah diketahui, yaitu P, P inverse, dan D-nya. Jadi persamaan D sama dengan P inverse dikali C dikali P ini kita proses dulu sehingga nanti bisa diperoleh untuk persamaan untuk memperoleh nilai C-nya. Jadi kalau kita mau mencari C, sebenarnya kan bisa kita pertama kalau mau mencari C, misalnya P inverse-nya ini kita hilangkan dengan mengalihkan dengan P ya. Karena ruas kanan dikali P, maka ruas kiri juga dikali P. Ruas kirinya dikali P juga. Iya, sehingga nanti P dikali D sama dengan C dikali P gitu kan. Gitu ya. Baru berikutnya untuk menghilangkan P-nya kita kalikan ruas kanan dengan P inverse, maka ruas kiri juga kalikan dengan P inverse. Sehingga nanti ketemu P dikali D dikali P inverse sama dengan C. Sehingga nanti untuk mencari C-nya langsung kita kalikan aja matriks-matriks yang sudah kita ketahui dari SPL tadinya. Ya. Soalnya. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya Widiantar. Baik, itu tadi ada 2 opsi ya untuk menjawab nomor 3 ini. Silahkan menurut Anda lebih mudah yang mana gitu. Saya rasa udah ya, soal-soal yang sudah Anda presentasikan sudah kita bahas. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, silahkan Anda pelajari lagi materinya untuk kuis hari Kamis nanti ya. Jadi kuisnya dibuka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Materinya dari transformasi linear dan nilai eigen. Kemudian untuk yang melakukan susulan untuk kuis yang kemarin itu, jadinya saya buka kuis susulannya sama dari jam 8 sampai jam 4 juga. Nah, silakan yang Anda yang menyusul, yang membagi waktu, kapan mau mengerjakan yang susulannya, kapan yang mau mengerjakan yang kuis materi yang sekarang ini gitu ya. Yang jelas kuisnya baik susulan maupun yang materi yang sekarang, transformasi linear dan nilai eigen itu dua-duanya saya buka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Seperti itu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, hari ini saya akhiri sampai di sini ya. Jangan lupa Anda isi daftar hadirnya ya, saya tunggu sampai jam 6 sore karena sudah terlanjur diisi oleh kelas yang harusnya jadwalnya tidak hari ini, maka ya mau tidak mau silakan semua kelas mengisi hari ini gitu. Saya tunggu sampai jam 6 sore, nanti saya tutup form untuk pengisian daftar hadirnya ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini.